wabarakatuh. Para media yang kami hormati, hari ini kami dari Lembaga DPRD Kota Sibolga, saya pimpinan DPRD Kota Sibolga, Zamil Zatumori, ingin menyampaikan beberapa hal terkait adanya berita diduga salah satu unsur pimpinan DPRD minta jasa uang ketuk proyek kepada kontraktor Dikbud sebesar 300 juta. Maka pada sore hari ini Ketua DPRD akan memberikan klarifikasi secara langsung tentang tudingan yang tidak mendasar ini. Kepada Ketua kami persilakan. Sebelum pada saya serahkan dulu kepada Saudara Herman Sinambela untuk menjelaskan kronologi awalnya permasalahan ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sini saya ingin mengklarifikasi atas tudingan berita terkait proyek modular di Dinas Pendidikan, yang mana disebut Ketua DPRD meminta jatah uang ketuk sebanyak 300 juta dan telah memberi 100 juta di depan. Itu bohong. Saya pastikan itu tidak benar. Sebenarnya kejadiannya, saya juga tidak kenal dengan orang ini anak PT TSM, yang mana kemarin teman saya lah yang membawakan Direktur Utama PT TSM kepada saya meminta tolong. Wajar saja masyarakat menyampaikan aspirasi dan kami selaku DPRD menampung. Jadi saya membawakan Direktur PT TSM tersebut ke hadapan Ketua DPRD dan dihadirkan juga ada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Keuangan, dan Inspektorat. Saya pastikan kami tidak ada menerima uang 1 rupiah pun dari pihak PT TSM. Jadi jika ada berita yang menyebut pihak DPRD ada menerima, saya pastikan itu bohong. Terima kasih. Izin Ketua, hubungan PT TSM dengan Dinas Pendidikan dalam hal apa nih Ketua? Proyek modular. Proyek modular di Dinas Pendidikan. Baik, saya menambahkan terkait permasalahan proyek yang ada di Dinas Pendidikan, proyek modular tahun 2020. Pertama, saya sampaikan bahwa Saudara Herman Sinambela membawa seseorang kepada saya di ruangan saya. Saya sebelumnya belum kenal. Ternyata beliau adalah salah satu Direktur PT TSM yang juga rekanan pengerjaan proyek modular yang ada di Dinas Pendidikan. Karena kami lembaga DPR punya fungsi pengawasan, pada saat itu juga, di jam itu juga, saya langsung memanggil dan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Keuangan yang lama pada saat itu Pak Sofyan Nasution, dan Kepala Inspektorat. Saya jumpakan mencari permasalahan kenapa belum diselesaikan. Ternyata dana dari anggaran itu bersumber dari dana DID, dana insentif daerah tahun 2020. Karena pengerjaannya sudah lewat tahun, maka dana tersebut ditarik kembali ke pusat, makanya tidak ada pembayaran di tahun 2021. Kejadian ini, pertemuan ini di tahun 2021, saya lupa kalau tidak salah di bulan November atau Desember. Jadi saya memerintahkan langsung pada saat itu kepada Kadis Pendidikan, Inspektorat,
dan Kadis Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan rekanan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya saya sampaikan, mulai dari pertemuan itu sampai dengan hari ini saya tidak pernah bertemu dengan rekanan dari PT SDTSM tersebut, dan saya juga tidak pernah bertukar nomor WA atau nomor telepon dan tidak pernah berkomunikasi. Ini nomor telepon saya, ini nomor WA saya, bisa dicek, jumatan saya kepada dia, pernah nggak bertemu, pernah nggak berkomunikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pastikan tidak ada ajudan saya menerima uang dari rekan tersebut. Silakan cek ajudan saya, silakan cek supir saya, ada tidak menerima uang. Bisa dicek ajudan saya, bisa dicek supir saya, ada tidak menerima uang. Ini sudah mencoreng nama pribadi saya, mencoreng nama baik saya, dan juga mencoreng nama lembaga DPRD Kota Sibolga. Karena pada saat itu pertemuannya di DPRD Kota Sibolga dan saya menghadirkan resmi Kadis Pendidikan, Kadis Keuangan, dan Inspektorat. Maka dari itu, atas kejadian dan pemberitaan tersebut, saya akan laporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Kemanapun akan saya laporkan, ke tingkat manapun akan saya laporkan. Dan saya sampaikan juga kepada DPRD Kota Sibolga besok untuk mencek pekerjaan ini. Jangan seakan-akan lembaga DPRD yang bermasalah. Mungkin itu menyampaikan saya, dan saya sampaikan kepada rekanan. Mungkin saya sudah lupa wajahnya, tapi bisa direkam. Ini wajah saya, ingat wajah saya. Pernah nggak semenjak dari kejadian itu, pertemuan itu di ruang saya, ketemu dengan saya? Pernah nggak ketemu lagi dengan saya? Ini wajah saya. Dan pernah nggak tidak berkomunikasi dengan saya? Ini nomor telepon saya, ini nomor WA saya, silakan cek. Mungkin itu aja penjelasan saya. Saya pastikan saya akan melakukan jalur hukum, akan melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib. Terima kasih. Baik para wartawan yang kami banggakan, tadi klarifikasi dari Ketua DPRD yang juga disampaikan Saudara Herman yang membawakan rekanan PT TSM, dan Herman sudah bersaksi bahwa tidak ada di ruang pimpinan menerima uang 100 juta dan ada uang ketuk. Jadi sehubungan dengan pernyataan yang menghina lembaga ini, maka kami dari pimpinan DPRD dan seluruh anggota merasa keberatan bahwa ada uang ketuk. Ini mencederai tentang pembahasan APBD Kota Sibolga, dan kemudian juga ada tudingan bahwa ketua melewatkan program ini, melewatkan proyek ini. Perlu diingat, prosedur untuk sebuah program proyek itu ada mekanismenya, dan terakhir adalah di Banggar. Semua anggota Banggar itu memutuskan tentang program-program. Apalagi ini proyek tahun 2020 sebesar pagunya 1.391.400.000 rupiah. Dan kemudian kami heran, wakil direktur PT TSM ini tidak termasuk dalam kontrak, tidak ada namanya. Ya, kemudian itu oleh panitia lelang dimenangkan sebesar 1.259.22.490 rupiah. Dan perlu diingat, PT TSM ini adalah perusahaan yang melewati ambang batas pelaksanaan dan dikenakan denda. Buktinya dia menyetor uang ke Bank Sumut, itu dendanya sebesar 38.658.200 rupiah, dan denda itu disetorkan pada 30 November 2022 ke kas pemerintah melalui Bank Sumut daerah. Kemudian
ada kalimat di situ adalah dia diundang dalam ruang kerja unsur pimpinan. Tadi Herman sudah menyatakan tidak ada. Jadi wajar saja seluruh masyarakat baik kontraktor itu wajar menyampaikan aspirasinya kepada DPRD siapapun itu. Ya, tidak ada ketentuan yang melarang. Baik itu kontraktor, aspirasi masyarakat silakan terbuka. Dan ini proyek ini itu perlu kami sampaikan bahwa ini adalah proyek dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Dikbud untuk kegiatan pengadaan mobiler kelas sekolah dasar SD dan sekolah menengah SMP dan dikerjakan oleh PT TSM. Dan kami minta melalui awak media kualifikasi ini harus disampaikan kepada masyarakat secara datanya sudah jelas ada pemohon DPRD, dan kemudian uang 100 juta itu tidak benar sama siapa dikasih. Herman ada, jangankan uang, tempat uang pun dah Herman dikasih. Itu bayar mana? Malah kita yang berikan Pak. Dibayar lagi untuk bayar makan perusahaan ini. Ya. Kemudian sekarang yang kedua adalah uang ketok. Uang ketok tidak pernah ada di DPRD Kota Sibolga dan ini mencederai kerja DPRD. Kemudian kami minta kepada awak media, kami minta kepada Dinas PKD agar jangan dulu mencairkan anggaran yang sudah masuk akan pencairannya tahun 2022 ini. Yang kemudian ketua tadi sudah sepakat bahwa akan memberikan suatu tugas kepada komisi bersangkutan didampingi oleh kami untuk bisa mencek kualitas daripada pengadaan tersebut dan jumlahnya berapa sebenarnya. Jangan karena Anda mungkin antara perusahaan dan ada masalah mereka tentang pemodalan dan sebagainya, ada kawan-kawan yang dilibatkan di sini. Ini tidak fair menurut ketua DPRD itu dengan tanpa alasan. Tadi ketua sudah menyampaikan apabila tidak ada kualifikasi 2 kali 24 jam tidak ada ini, maka ketua akan melaporkan. Setelah tim turun, ketua akan melaporkan. Maka kami minta Direktur PT TSM agar mengklarifikasi pemberitaan yang disebutkan oleh Wadil dan kemudian segera minta maaf sebelum lembaga DPRD ini memberikan laporan secara tertulis dan secara organisasi akan menyampaikan secara langsung ke pihak kepolisian. Kami rasa awak media mungkin ada pertanyaan yang disampaikan, silakan terbuka saja, jangan ragu-ragu. Karena DPRD ini milik kita dan kita sudah terbuka tadi. Silakan. PT TSM itu berada di mana? PT TSM dari Medan katanya. Ada lagi juga? Yang kencang sedikit pertanyaannya. Kemudian ada sebelum naik pemberitaan itu, sebelum naik pemberitaannya, apakah ada check and balance dari medianya? Lembaga yang disebut dalam pemberitaan. Ya mungkin ketua yang menerima WA atau saya mungkin salah satu, saya nggak tahu kontak itu siapa, tapi ada salah satu media untuk mengkonfirmasi berita itu, karena kebetulan saya lagi ada urusan pekerjaan sampai depan untuk membalas atau mengkonfirmasi terkait pertanyaan kepada saya terkait berita itu. Dan media itu media yang memberitakan terkait kasus ini. Iya. Awak media yang meminta konfirmasi. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Kemarin ini memang sangat aja. Ada diberitakan. Kalau boleh saran kami, kalau benar dulu bahwa klarifikasi itu yang PDD itu hak jawab juga. Ya, kalau bisa hak jawab juga, baru nanti kami bisa menentukan itu. Itu saran saya. Karena secara kalau memang media yang dikeluarkan, harusnya ada juga klarifikasi sama dia. Baru nanti kami, karena kami juga berharap nanti membuat persoalan ini klarifikasi memang bisa. Ya, itu ya saran aja. Terima kasih. Terima kasih.
Ada yang lain? Mungkin ketua ini terkait yang tadi, ini mau dilaporkan pertama rekanannya atau juga ikut beda ini? Kami akan melaporkan rekanannya karena sudah jelas rekanannya langsung bertemu dengan saya dengan menyampaikan bahwa berita-berita yang tidak benar kepada media tersebut. Ada kira-kira? Terima kasih. Kita berada bersama rekan-rekan. Nama saya Herbert Kowerdo Sitohang. Berita ini memang pernah kami baca di media sosial. Dia beritakan bahwa ada orang yang mengerjakan mobil dinas pendidikan tahun 2020. Dikatakan di berita itu bahwasanya pembayaran dari pihak dinas pendidikan Cibodas tersendat sampai akhirnya dilakukan tahun 2002 melalui PAPBD. Sebenarnya kalau secara mekanisme ini sudah agak janggal. Proyek 2020 dimasukkan ke PAPBD 2022. Nah, apakah benar? Juga Bapak Tergoda berarti atau supirnya merampas SPM yang begitu dan pulangnya para pihak PT PSMB dan tidak membawa SPM lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih keterangannya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ajudan saya, supir saya bisa dicek. Ada tidak menerima uang dari rekanan, yang pertama. Dan yang kedua, bisa juga dicek, dihadirkan ajudan saya, dihadirkan juga para pihak rekanan. Ada tidak ajudan saya merampas dan merobek SPM yang mereka sebutkan di media tersebut? Terima kasih. Ya jelas, kira-kira? Ya kan, udah paham nih kan? Ya kan, jangankan uang, tempat uang pun tak kita lihat. Kita pun berpihak kepada ketuanya tidak. Karena saya orang Sumulga, marwah kota Sumulga itu harus dijaga. Saya siap. Ini orang ini mengancam lagi nih, mengancam. Membuat somasi, silakan aja, kita tunggu 1-2 jam. Dua dari rumah itu. Dua jangan dikurangi ketua. Dua kali 24 jam. Orang itu kalau kedua kita kasih waktu 2 kali 24 jam. Ya kan? Kalau waktu tadi kan ini waktu membuat somasi, kita kasih waktunya. Jangan lama-lama somasi kita. Somasi aja yang di kan? Pokok ini mana perkara di situ ada apa? Sesuai mekanisme undang-undang PES, undang-undang nomor 40 tahun 99 pasal 4. Kita adukan nanti dua-dua. Yang satu kesalahan. Jadi di pasal 4, di pasal 5 ayat 2 ada di bawah situ subjek berita itu di